Menjadi SRC. Halo, selamat siang Bapak Ibu sahabat SRC di seluruh Indonesia. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di kelas online edisi yang kedua, di mana di sini kita akan belajar dan berkembang bersama seluruh sahabat SRC dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Christine Pratiwilaiya, Komersial Ecosystem Coach dari area Serang yang akan memandu kelas online pada hari ini. Hari ini Bapak Ibu sahabat SRC, kita akan membahas topik mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan bisnis toko kelontong melalui dunia digital. Wah, sangat menarik bukan? Apalagi Bapak Ibu, di akhir sesi nanti akan ada 70 pemenang door prize yang akan mendapatkan hadiah saldo pojok bayar. Tapi tunggu dulu, saat ini Christine akan bacakan dulu ya peraturan kelas online hari ini. Peraturan selama mengikuti kelas online, peserta tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar atau foto terkait konten acara selama mengikuti kelas online. Peserta tidak diperkenankan melakukan rekaman kembali selama mengikuti acara kelas online ini. Fitur chat di aplikasi hanya akan digunakan pada sesi tanya jawab dimulai dan sudah mendapatkan arahan atau instruksi dari MC. Format pertanyaan untuk sesi tanya jawab adalah nama SRC, kode toko, kota asal, dan pertanyaan. Contoh, SRC Sahabat Hebat, share 00001, kota Serang. Apakah kelas online akan diadakan setiap bulannya? Pertanyaan yang terpilih akan dijawab di sesi tanya jawab merupakan pilihan dari panitia penyelenggara. Untuk sesi door prize, peserta yang berhak memenangkan hadiah door prize adalah peserta yang tercatat di sistem registrasi dan mengikuti sesi acara ini sampai dengan selesai. Hadiah yang akan diberikan berupa saldo pojok bayar dan tidak dapat digantikan dengan jenis hadiah lain dengan nominal yang sama. Oke, Bapak Ibu sahabat SRC pasti sudah tidak sabar kan? Tapi sambil menunggu sahabat SRC yang lain, mari kita simak dulu video adaptasi new normal SRC. Selamat menyaksikan. Matahari menyambut kehidupan. Saatnya memulai kesibukan. Ngebling banget ya. Toko kelontong terus berusaha memastikan kenyamanan berbelanja. Selalu patuh dan waspada. Pastikan perlindungan diri tersedia. Belanja di toko terdekat, penuhi kebutuhan dengan hemat. Tegur sapa selalu hadir, memberi semangat tiada akhir. Makasih ya Bu, saya permisi dulu ya. Disiplin menjaga diri, mari sambut kebiasaan baru. Wah, luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu sahabat SRC sebagai toko kelontong masa kini juga ikut melawan pandemi ini dengan menjaga protokol kesehatan di tokonya masing-masing. Agar konsumen yang datang ke toko Bapak Ibu bisa semakin nyaman dan merasa aman. Nah, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu kata sambutan dari Pak Mindaugas Trumpaiti selaku Presiden Director of PT HM Sampurna Tbk. Menjadi SRC. Hello, sahabat SRC all over Indonesia. How are you? We hope that Bapak Ibu sahabat SRC are well and healthy.
During pandemic situation like this, there are lots of challenges that we have to face. But together, we will come through all of it. We know that it's really important to keep learning and prepare ourselves. Therefore, we have prepared Kelas Online SRC to help Bapak Ibu Sahabat SRC to grow, to adapt, and overcome the challenges. Today, Kelas Online SRC will talk about escalating retail business through social media. I hope that with this SRC online class, Bapak Ibu will develop and grow further for the betterment of own businesses and the small medium enterprises across Indonesia. Sarapan pagi, makan tempe. Sambil nonton film drama. Bapak Ibu, sahabat SRC, mari kita belajar bersama. Terima kasih dan selamat belajar. Wah, keren banget nih pantunnya dari Pak Min. Terima kasih banyak Pak Min untuk kata sambutannya. Oke, sahabat SRC yang di rumah, tidak usah menunggu-nunggu lagi. Saya akan perkenalkan narasumber kelas online kita pada hari ini, yaitu Kak Niko Julius. Beliau adalah seorang digital marketing expert dan founder of kelbymedia.com. Pengalaman di dunia digitalnya sudah tidak diragukan lagi dan pasti sangat keren. Dan banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan untuk klik tombol tanya yang ada di samping tombol chat. Oke, saya akan panggilkan langsung ya. Narasumber kita pada hari ini Kak Niko Julius. Halo, Hai. Christine. Hai. Halo Kak Niko. Apa kabarnya nih Kak? Baik, sehat. Wah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Boleh dong nih Kak Niko perkenalkan dulu dan siapa nih sahabat SRC yang ada di seluruh Indonesia. Oke, thank you Christine dan selamat siang berarti ya. Selamat siang sahabat SRC se-Nusantara. Saya yakin ada seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Niko, saya seorang boleh dibilang kayak digital marketing expert, lebih ke gimana caranya tentang mengelola media sosial, kemudian online marketing pada umumnya. Itu aktivitasnya sih. Oh, siap, luar biasa ya Bapak Ibu sahabat SRC. Jadi hari ini Kak Niko akan membawakan materi apa nih? Oke, jadi apa yang saya akan bicarakan hari ini sebenarnya ada dua bagian. Pertama adalah bicara tentang gimana caranya kita bisa mengoptimasi konten Instagram kita. Karena itu pasti penting buat teman-teman semuanya untuk memahami gimana caranya mengoptimalkan Instagram buat bisnis. Kemudian yang kedua kita juga akan bicara tentang gimana caranya memanfaatkan Facebook untuk media pemasaran kita juga. Itu yang kita bahas. Oh gitu ya, jadi ada sesi tentang Instagram dan Facebook, luar biasa sekali. Tapi mungkin Kak Niko, mungkin sahabat SRC pengen tahu dulu nih, kenapa sih sebenarnya sahabat SRC itu harus atau sebaiknya menggunakan sosial media mereka untuk meningkatkan bisnis toko kelontong mereka nih Kak? Oke, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang kenapa orang penting untuk mempelajari media sosial, sebetulnya tentu karena ya media sosial udah jadi bagian pilar bisnis gitu ya, nggak cuma tentu bisnis apa aja, sebenarnya termasuk toko kelontong juga sangat penting sebetulnya memanfaatkan media sosial. Kenapa sih? Karena semua orang pengguna, calon-calon konsumen, pembeli kita bahkan di toko kelontong itu kan ada di media sosial. Tentunya kita juga harus ada di sana biar jangkauan lebih luas dan tentunya biar lebih ramai toko kita gitu. Ya benar banget. Oke, jadi Bapak Ibu sahabat SRC tidak lama-lama lagi lah ya. Langsung saja diberikan kesempatan kepada Kak Niko Julius untuk memberikan tips and triknya dalam menggunakan Instagram dan Facebook. Silakan Kak. Terima kasih. Oke, jadi sahabat SRC semuanya, sebelum kita akan masuk bicara tentang topik yang pertama, yaitu gimana caranya kita mengoptimasi konten Instagram kita. Nah, bicara tentang konten Instagram di Instagram itu sendiri sebagai salah satu media sosial, kita perlu paham dengan 5 cara yang bisa kita manfaatkan dari media sosial itu sendiri. Nah, yang pertama nih yang kita akan bahas adalah yang disebut dengan content modeling. Content modeling adalah optimasi yang sebetulnya untuk menentukan tipe konten apa sih di Instagram yang bagus untuk audiens tertentu. Karena saya yakin yang datang ke toko kelontong pasti banyak beragam macam orang kan, tapi kita harus tahu nih kita pengen kejar siapa.
Itu yang penting. Nah, berbeda orang gitu ya, maka berbeda juga apa yang mereka lihat atau konsumsi di Instagram itu sendiri. Contoh nih yang pertama, kalau kita pengen bicara tentang orang-orang yang mungkin suka dengan bisnis, jadi kita misalnya cari hashtag bisnis di Instagram, ternyata banyak muncul konten-konten yang ada adalah konten dalam bentuk single image atau gambar tunggal, foto lah simpelnya. Jadi foto itu sendiri kalau di bisnis lebih banyak ternyata muncul yang bentuknya seperti motivasi, quotes yang ada teksnya. Berbeda nih kalau kita bicara tentang di hashtag kecantikan wajah misalnya, yang tentunya yang lebih feminim gitu ya, tentunya yang wanita lebih banyak atau ibu-ibu yang lebih banyak cari misalnya. Nah, konten yang banyak muncul ternyata bukan single image atau gambar tunggal, melainkan video seperti yang saya kotakin merah. Jadi video yang lebih banyak harus kita buat di Instagram untuk mendapatkan audiens wanita, misalnya seperti itu. Kemudian tentu berbeda lagi di hashtag misalnya di edukasi Instagram, yang secara dominan muncul konten carousel. Nah, carousel itu apa sih? Carousel itu sebetulnya adalah single image, gambar tunggal yang ada 10 sebetulnya, jadi bisa digeser-geser ke kiri biasanya. Jadi itu yang disebut dengan konten carousel di Instagram. Nah, itu paling banyak muncul di hashtag edukasi Instagram. Berbeda lagi kalau kita bicara tentang di hashtag misalnya belanja di rumah, yang mungkin agak jarang kita perhatikan atau sering kita lihat, yaitu bentuknya adalah Instagram shopping. Walaupun ini agak baru memang di Indonesia, tetapi ya ini cuma buat pengetahuan aja. Yang paling banyak yang banyak kita gunakan di Indonesia adalah mulai dari single image, video, atau carousel. Biasanya 3 macam itu yang paling umum kita temukan di Indonesia. Nah, kalau kita udah paham tentang pentingnya jenis konten untuk mendapatkan audiens tertentu, terus kalau kita udah tentuin, oh kita udah tahu nih misalnya mau yang kayak gimana. Baru berikutnya kita lihat nih, gimana caranya biar postingan yang kita buat tadi udah sesuai kontennya, kemudian gimana biar dilihat banyak orang. Jawabannya adalah tentu salah satunya dengan memanfaatkan yang namanya hashtag. Hashtag di Instagram memang penting. Nah, untuk bisa menambah impresi agar postingan kita dilihat lebih banyak orang di Instagram. Tetapi sebetulnya kalau buat pengetahuan, hashtag yang kita bisa pakai dalam sebuah postingan Instagram itu maksimalnya sebetulnya ada 30 hashtag. Tetapi nih, berdasarkan pengalaman saya pribadi, itu yang paling bagus, saya udah tes dari pakai 30, pakai 29, 28, dan seterusnya. Ternyata yang paling bagus adalah di angka 15 sampai 25 hashtag pada setiap kali kita post. Itu yang paling baik performanya. Tetapi tentu kita kadang-kala bingung gitu ya, hashtagnya gimana carinya terus dari 15 sampai 25. Jawabannya dengan meriset. Riset hashtag sendiri di Instagram sebetulnya simple. Berangkat dari apa yang saya sebut sebagai hashtag utama. Hashtag utama adalah hashtag yang paling relevan dengan postingan kita. Jadi kalau misalnya postingan kita tentang bisnis, maka ya kita akan search hashtag bisnis. Kemudian teman-teman akan lihat yang namanya hashtag turunan. Hashtag turunan inilah yang akan kita kumpulkan dari satu grup namanya. Jadi di ya 15 sampai 25, katakan simpelnya 20 lah. 20 hashtag itu adalah berangkat dari satu hashtag utama, lihat turunannya, dikumpulin 20 hashtag untuk kita pakai di postingan, itu namanya satu grup hashtag. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai hashtag yang lain, tinggal cari lagi, misalnya kayak hashtag Surabaya, nanti akan ada hashtag turunan lainnya. Kemudian misalnya hashtag yang lain lagi juga lihat ada turunannya. Tentunya tergantung dari yang teman-teman mau posting apa. Sesuaikan dengan postingan dulu. Jadi misalnya postingan lokasi teman-teman, misalnya hashtag Pekalongan, maka teman-teman ya cari hashtag Pekalongan, lihat turunannya apa. Sesimpel itu sebetulnya untuk ngeriset hashtag. Inti dari hashtag adalah saat teman-teman mencoba banyak hashtag, kemudian nanti teman-teman akan menemukan, oh hashtag ini bagus nih, oh yang ini nggak bagus. Nah, itulah yang teman-teman akan perhatikan, mana yang bagus, itu yang teman-teman simpan. Kemudian teman-teman coba lagi yang baru, kalau misalnya bagus, simpan lagi. Sampai teman-teman bisa ketemu setiap kali posting, dengan hashtag tertentu itu akan bagus terus optimasinya. Jadi itulah kunci dari hashtag sebetulnya. Nggak ada yang rumit sebetulnya dari hashtag, yang penting kita mau coba terus. Intinya itu hashtag. Kemudian optimasi yang ketiga adalah post pada jam optimal. Nah, ini penting juga nih, terkait dengan media sosial teman-teman, salah satu Instagram, kita harus paham bahwa postingan, jam posting kita itu juga penting. Nah, tetapi gimana caranya bisa menentukan itu? Jawabannya dengan 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan feeling. Feeling atau mengira-ngira itu sebetulnya memperkirakan kira-kira kapan sih sebetulnya audiens kita, followers kita itu buka di Instagram. Karena Instagram sebagai media sosial itu harus orang buka Instagram baru dia melihat postingan kita. Jadi artinya kalau kita nggak posting saat orang buka, ya mereka nggak akan lihat kan. Itu kenapa kita harus posting saat mereka buka. Jadi kira-kira kita harus feeling. Kalau misalnya postingan kita mau lihat ibu-ibu gitu ya, nah kira-kira kapan ibu-ibu sih akan buka Instagramnya? Misalnya mereka buka Instagram saat
anaknya mungkin mau berangkat sekolah gitu ya. Kan mereka ya kalau pagi mungkin sibuk harus masak, harus cuci dan lain-lain. Ya kira-kira kapan mereka nganggur dan buka Instagram. Sebetulnya itu yang kita bayangkan. Tetapi yang lebih konkret sebetulnya yang kedua, yaitu berdasarkan data. Data sendiri sebetulnya diberikan oleh Instagram kalau teman-teman semua itu menggunakan akun profesional, baik akun bisnis ataupun akun kreator. Dan di insight ini sebenarnya ada muncul di profil ya. Di profil ada tombol insight. Kalau teman-teman klik akan muncul gambar seperti yang muncul di layar. Kemudian yang teman-teman klik adalah ada yang saya kotakin merah, yaitu total followers. Dan saat teman-teman klik akan muncul lagi data berikutnya di tab audience namanya. Dan scroll ke paling bawah akan muncul namanya most active times. Disinilah teman-teman bisa melihat yang namanya kapan sih waktu terbaik buat kita posting. Jadi kalau di saya itu biasanya dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi saya biasanya posting jam 12 gitu ya, di tengah-tengah. Itu yang saya lakukan. Tentunya setiap audiens teman-teman, setiap akun Instagram punya jam optimal masing-masing. Karena audiens saya belum tentu sama dengan audiens teman-teman. Itu kenapa saya nggak bisa rekomendasi nih. Kapan jam yang pas gitu ya. Karena saya nggak tahu audiens teman-teman apakah sama seperti saya. Tapi itulah cara kita melakukan riset jam postingan. Berikutnya adalah bicara tentang caption teman-teman. Optimasi caption juga penting, tetapi sebetulnya yang penting dari caption adalah harus bisa mendeskripsikan isi postingannya dan memanfaatkan yang namanya call to action. Bahasa keren aja sih. Tapi intinya adalah ajakan bertindak. Nah, ajakan bertindak sendiri ada tipsnya teman-teman. Gunakan 1-3, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena biar orang nggak bingung. Contoh di postingan saya adalah saya sering kali mengajak mereka untuk bantu saya untuk nge-share teman-teman. Jadi saya cuma minta satu hal, yaitu bantu saya share. Saya nggak minta mereka like, saya nggak minta mereka save, saya nggak minta mereka follow. Saya cuma minta mereka untuk share dan ya like juga dapat tuh nyatanya gitu ya. Tetapi share-nya itu banyak banget. Karena saya meminta cuma satu hal, yaitu share. Walaupun mereka mungkin melakukan aktivitas lain seperti komentar, like, dan lain-lain. Itulah cara kita meminta satu hal yang penting mereka lakukan, tetapi juga ternyata mereka melakukan yang lain. Itu poinnya, teman-teman. Dan optimasi yang terakhir adalah menggoreng komentar. Nah, salah satu hal yang teman-teman harus sadarin bahwa dari Instagram sebagai media sosial, hal yang penting dari Instagram adalah interaksi, teman-teman. Interaksi di Instagram memang ada 4 macam, yaitu like, comment, share, dan save. Tetapi ingat, bahwa kayak like, seperti save di Instagram, itu cuma bisa dilakukan satu kali. Sehingga hal yang bisa dilakukan berkali-kali adalah komentar sebetulnya. Itu kenapa komentar bisa kita goreng. Maksud digoreng apa sih? Coba kita bayangkan teman-teman. Kalau ada 100 orang berkomentar di satu postingan, artinya Instagram sebagai robot teman-teman. Instagram bukan manusia ya, dia robot. Dia hanya bisa menghitung jumlah komentarnya. Jadi 100 komentar setara dengan 100 interaksi. Itu yang dibaca Instagram. Artinya dengan kita menjawab masing-masing komentar satu kali teman-teman, maka kita akan dapat 200, di mana 100-nya kita yang jawab sebetulnya. Tetapi sekali lagi, Instagram lihatnya 200. Kenapa? Ya karena dia cuma bisa hitung jumlahnya. Itu kenapa teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, salah satu cara saya mengembangkan Instagram agar jangkauannya lebih banyak, bisa menjangkau lebih luas orang adalah dengan membalas setiap komentar. Jadi setiap ada orang komentar saya selalu jawab. Tetapi ingat bahwa menjawab komentar ini juga menggoreng ini nggak bisa seterusnya kita goreng. Jadi kapan sih kita goreng komentar? Jawabannya adalah saat 15-30 menit pertama saja saat kita posting. Di luar dari 30 menit sebenarnya nggak ada manfaatnya. Jadi bukan goreng namanya, yaitu cuma kewajiban kita jawab apa enggak sebetulnya. Jadi sekali lagi menggoreng komentar itu cuma bisa dilakukan 15 menit sampai 30 menit pertama saat postingannya kita post teman-teman. Jadi itu kelima cara kita mengoptimasi konten di Instagram. Dan sedikit nih tips buat teman-teman bicara tentang profil bio gitu ya. Di bio anatomi teman-teman, itu juga penting saat kita udah optimasi kontennya, biasanya orang akan cek bio kita kan. Jadi bio kita juga perlu dioptimasi agar orang tertarik dengan kita, tahu siapa kita gitu ya. Pertama dari username. Pastikan username-nya jelas teman-teman, mudah diingat. Kemudian adalah profile picture. Profile picture sebetulnya nggak ada yang penting banget, tetapi buat saya adalah ring story yang paling penting teman-teman, karena background Instagram biasanya putih atau hitam tergantung modenya, tetapi idealnya adalah ring story, jadi sangat penting banget gitu ya, agar dia nggak pucat teman-teman. Jadi ring story itu penting banget. Kemudian nama teman-teman, kalau teman-teman biasanya pernah dengar kalau Instagram bisa dioptimasi biar mudah dicari, yaitu dioptimasi di namanya sebetulnya, dengan memasukkan kata kunci misalnya toko kelontong di Surabaya atau toko kelontong di Jakarta Barat misalnya. Nah itu yang teman-teman bisa masukkan di nama sebetulnya. Kemudian berikutnya ada di deskripsi teman-teman. Deskripsi sendiri juga biasanya nggak perlu sesuatu yang ribet gitu ya. Masukkan aja sesuatu yang penting-penting aja yang memberikan manfaat langsung kepada si pembaca.
Kemudian yang terakhir adalah highlight, teman-teman. Highlight, teman-teman bisa masukkan sesuatu seperti testimonial, cerita-cerita orang yang senang dengan teman-teman, dan masih banyak lagi sih, bebas gitu ya. Yang pasti, atau mungkin pencapaian. Intinya adalah sesuatu yang meningkatkan pernak-pernik biar kepercayaan orang meningkat aja. Itu yang teman-teman masukkan di highlight, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan sedikit bicara tentang Instagram tadi. Sekarang kita akan bicara sedikit tentang Facebook kali ya. Facebook juga nggak terlalu panjang sebetulnya. Saya akan kasih tahu ke teman-teman sebetulnya ada satu tools gitu ya dari Facebook yang namanya adalah Facebook Business Suite. Di mana Business Suite ini adalah tools yang baru teman-teman untuk membantu kita mengoptimalkan sebetulnya aktivitas kita di Facebook, dari fanpage ya tepatnya. Baik itu mulai dari postingan, kemudian juga lihat data dan banyak hal yang lain. Saya akan demoin ke teman-teman. Jadi ini adalah tampilan yang namanya Facebook Suite teman-teman. Dan di Facebook Suite sendiri, sebetulnya kalau kita perhatikan, ini adalah tampilan simpelnya gitu ya. Fitur yang teman-teman bisa perhatikan di bawah itu ada kayak 4 tombol teman-teman. Teman-teman bisa klik yang nomor 2. Di mana yang nomor 2 itu adalah saat teman-teman bisa melihat postingannya apa. Nah, yang saya yakin akan bermanfaat buat teman-teman banget adalah di bagian ini sebetulnya. Karena kalau kita teman-teman perhatikan, kan kita mungkin sering posting di Facebook ya. Tetapi mungkin aktivitas itu kan cukup memakan waktu teman-teman. Saya yakin kita harus ngurusin toko, harus jaga anak misalnya gitu ya. Ngurusin yang lain-lain, barang datang dan kawan-kawan. Mungkin kan ribet untuk ngurusin media sosial. Maka teman-teman bisa manfaatkan fitur ini, yaitu posting otomatis teman-teman. Nah, gimana caranya? Saya demoin ke teman-teman. Jadi ada tombol di pojok kanan atas, ada tombol create gitu ya, atau tombol biru yang ada di tengah bawah teman-teman. Teman-teman bisa klik salah satu, nanti teman-teman akan masuk ke dalam feature yang namanya buat postingan. Nah, di postingan ini teman-teman bisa posting kayak biasa tuh, kayak update status biasa lah, kayak teman-teman mau posting gitu ya. Teman-teman bisa tulis caption. Kebetulan di sini saya udah siapin caption saya sendiri, teman-teman, dari salah satu toko kelontong juga gitu ya. Kemudian teman-teman bisa masukkan foto misalnya. Teman-teman tinggal masukkan foto, klik done. Maka teman-teman udah siapin nih postingan yang teman-teman akan posting kan, sesimpel ini, seperti persis kayak teman-teman update status biasa. Bedanya adalah saat teman-teman klik tombol next di atas, teman-teman akan masuk ke dalam feature posting teman-teman. Nah, di posting di bagian atas, teman-teman bisa menentukan mau posting langsung sekarang atau teman-teman bisa schedule. Schedule adalah teman-teman otomatisin di jam berapa. Saya akan pilih schedule teman-teman misalnya. Saat saya pilih schedule, maka teman-teman bisa nih ngecek, oh misalnya kita mau posting besok misalnya jam 7 pagi deh misalnya. Teman-teman bisa posting schedule jam 7 pagi besok gitu ya. Teman-teman tinggal klik done, teman-teman akan pilih klik schedule. Maka teman-teman otomatis postingan yang udah kita buat itu akan terposting otomatis besok jam 7 teman-teman. Dan teman-teman bisa schedule sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet lagi nih, harus posting apa ya, ribet banget posting, kelupaan dan lain-lain, teman-teman nggak perlu lagi. Tapi teman-teman perlu schedule aja. Jadi kalau misalnya kita refresh, nanti akan muncul data schedule-nya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, jadi udah ada schedule tuh, dia akan otomatis terposting besok sesuai dengan jam yang kita tentukan. Nah, ada limit nggak sebenarnya berapa banyak yang kita posting? Jawabannya nggak ada teman-teman. Bebas mau sebanyak-banyaknya. Teman-teman misalnya hari ini posting buat seminggu ke depan, silahkan, nggak ada masalah. Artinya teman-teman udah schedule sampai seminggu ke depan, ya seminggu ini teman-teman fokus dengan bisnisnya. Facebooknya udah otomatis ke posting kan, jadi nggak perlu ribet lagi. Nah, itulah manfaat yang menurut saya pasti tentu akan kepakai banget buat teman-teman. Oke? Berikutnya, kita ada fitur lain di Business Suite adalah untuk melihat teman-teman yang namanya orang yang DM back itu di Instagram maupun orang yang komentar di postingan Facebook kita. Kayak di sini ada di message itu adalah orang yang pesan baik itu direct message atau dia ya DM kita di Facebook, teman-teman. Nah, yang kedua adalah di fitur komentar. Itu postingan-postingan kita posting teman-teman, itu kalau kan biasanya dapat komentar. Nah, biar kita nggak repot teman-teman untuk ngecek postingan yang mana sih yang dikomentarin orang, itu semuanya ngeceknya di sini. Jadi dalam satu aplikasi teman-teman bisa cek semua hal tentang Instagram ataupun Facebooknya, gitu ya. Fitur terakhir teman-teman yang ada di Facebook Business Suite adalah iklan teman-teman. Iklan ini memang agak sedikit nggak tahu ya kepake apa enggak, tapi poinnya adalah kalau misalnya teman-teman mau mengoptimalkan iklan, sebetulnya simple. Tujuan dari iklan saran saya cuma 3. Saat teman-teman punya penawaran yang tepat, oke, dimunculkan kepada orang yang tepat, dan dengan visual yang tepat teman-teman. Artinya maksudnya visual yang tepat gimana sih? Kalau misalnya anak-anak
misalnya ibu-ibu misalnya gitu ya, tentu lebih teman-teman harus pakai visual atau gambar iklannya yang feminim juga gitu ya, karena artinya bapak-bapak kan akhirnya nggak lihat kan gitu. Sama halnya kebalikannya teman-teman, saat kita pakai postingan yang warnanya lebih maskulin gitu ya, maka yang feminim ya biasanya nggak akan respon teman-teman. Jadi itu yang saya maksud dengan menentukan penawaran yang tepat ke orang yang tepat, dan terkait dengan yang terakhir adalah visual yang tepat. Jadi sebetulnya itu yang paling penting dari Facebook Business Suite teman-teman. Nah, kurang lebih sebetulnya itu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman terkait dengan Instagram, terkait dengan Facebook. Sebetulnya yang bisa saya sharingkan, tips ini sebetulnya akan percuma teman-teman kalau teman-teman tidak praktekkan sebetulnya. Dan dengan mempraktekkan ini tentunya teman-teman akan jadi lebih terbiasa. Dengan teman-teman semakin terbiasa tentunya bisa akan lebih optimal, dan dengan semakin optimal tentunya jualan teman-teman, toko teman-teman jauh lebih ramai, dan saya doakan, saya aminkan toko teman-teman bisa ramai terus dan jualannya makin banyak. Seperti itu. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak nih ya Kak Niko. Sama-sama. Saya belajar banyak banget nih dari sesi Kak Niko kali ini. Pasti Bapak Ibu sahabat SRC juga demikian kan? Dan pasti Bapak Ibu sahabat SRC sangat penasaran nih. Dan ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sahabat SRC. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini sudah ada pertanyaan yang pertama nih, ya. Dari SRC Misbah. Kalau kita menggunakan Instagram untuk pemasaran, pasti jarak pelanggan jauh dari lokasi kita. Bagaimana cara mengatasinya agar hemat biaya pengantarannya? Apakah bisa yang melihat postingan kita hanya dari sekitar kita saja? Gimana nih Kak Oke. Niko? Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang bisa nggak orang yang jarak sekitar aja, jawabannya sebenarnya bisa, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Tetapi kalau di Facebook biasanya lebih umum dengan metode iklan dengan radius sebetulnya. Jadi kita bisa setting tuh orang-orang yang lihat penawaran kita, orang-orang yang lihat postingan kita, itu cuman mereka yang ada dalam radius misalnya 3 sampai 5 km aja. Karena itu kan mungkin masih mudah orang datang kan gitu ya, atau misalnya pengantarnya juga nggak terlalu jauh, misalnya seperti itu. Itu di Facebook, teman-teman. Itu dengan media iklan. Tetapi kalau di Instagram bisa nggak? Jawabannya bisa. Dengan cara apa sih sebetulnya? Dengan cara seperti ini teman-teman. Kalau kita ke fitur pencarian di Instagram, kayak saat kita mencari sesuatu di Instagram, itu kan muncul biasanya lokasi ya. Nah, banyak sekali tentunya orang-orang yang memanfaatkan media sosial Instagram untuk eksistensi. Jadi dia foto, kemudian dia nge-tag dia lagi di mana nih, gitu ya. Misalnya dia lagi satu areal, atau bisa jadi itu areal kota, bisa jadi areal negara, bisa jadi kafe, bisa jadi mungkin tempat-tempat wisata di sekitar. Jadi itu yang dia lakukan, dan itulah sebetulnya yang kita perlu dapatkan kan sebetulnya, mereka yang sedang ada di dalam areal itu. Jadi yang kita lakukan adalah saat kita lihat postingannya nih, oh dia lagi posting di sini nih. Yang kita lakukan adalah kita mungkin kasih like di postingan dia, kemudian kita juga bisa kasih komentar tertentu yang jujur tentunya gitu ya. Misalnya tempatnya keren, dia fotonya keren, ya silahkan sampaikan, wah keren sekali kak, misalnya gitu ya. Sehingga dia melihat bahwa, wah aku ada yang komentar nih, siapa nih yang komentar kan gitu. Saat dia lihat ada yang komentar, kemudian dia kepo nih siapa yang komentar, dia biasanya akan lihat kita. Minimal dia akan jawab kita. Setelah orang jawab komentar kita, siapa sih yang nggak senang dipuji gitu ya. Jadi tentu orang akan jawab kan sesuatu yang baik gitu ya, bukan sesuatu yang memaksakan. Sehingga saat teman-teman bicara tentang mengomentari orang sesuatu yang jujur, yang baik, yang positif, biasanya dapat feedback juga yang positif dong. Dan dia minimal akan ngecek nih siapa sih gitu ya. Saat dia ngecek dan dia adalah orang yang kita tahu dia baru saja posting di area yang kita inginkan, maka dia adalah orang yang paling tepat dan yang paling dekat dengan tempat kita, dengan bisnis kita, sehingga dia bisa datang nih ke bisnis kita. Jadi potensialnya lebih tinggi dibandingkan sama yang lain, seperti itu. Semoga menjawab ya. Wah, bener banget, luar biasa. Saya juga baru tahu loh Kak Niko, ternyata Facebook bisa disetting radiusnya ya. Wah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Ada pertanyaan dari SRC Sentrindo. Pertanyaannya, saya sudah berusaha mengiklankan produk SRC saya di media sosial, tetapi belum maksimal. Apakah ada tips and triknya untuk itu? Oke. Jadi kalau bicara tentang mengiklankan tapi belum maksimal gitu ya. Jadi memang
Ya, boleh dibilang 6 tahun terakhir memang saya lebih di dunia iklan, jadi saya mungkin bisa sharing ke teman-teman gimana cara mengoptimalkan iklan. Sebetulnya gini, teman-teman, yang harus kita bayangkan pertama dari iklan adalah gini. Satu, teman-teman harus sesuaikan dulu audiens yang teman-teman inginkan. Areal mana, profil seperti apa, karena itu penting, teman-teman. Kemudian yang lebih penting adalah sebetulnya iklannya. Kalau iklannya itu sebenarnya ada 2 komponen. Pertama adalah satu dari visualnya, seperti yang saya jelaskan. Apakah buat wanita, apakah buat pria, kemudian bahasa di caption iklan sendiri juga penting. Misalnya bahasa dengan Anda, itu tentu lebih ke mereka yang senior tentunya ya. Untuk yang mungkin 40 ke atas, let's say kayak gitu. Karena buat bahasa Anda, buat mereka yang mungkin 30 ke bawah, itu nggak merasa bahwa kok formal banget sih kan gitu ya. Mungkin mereka lebih nyaman dengan kata kamu gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan bahasa lokal, sangat bagus banget menurut saya pribadi. Kalau teman-teman mengiklankan di areal tertentu yang spesifik. Misal, yang lucu adalah kalau teman-teman bayangin iklan yang jelek itu pasti terjadi gini teman-teman. Saat teman-teman misalnya iklan di Surabaya dengan bahasa Sunda. Kan jauh banget, nggak mungkin orang di Jawa Timur teman-teman ngerti bahasa Sunda, walaupun ada, tapi tentu nggak banyak. Artinya teman-teman, ini yang saya maksud bahwa iklan itu harus match, harus sesuai dengan siapa yang lihat iklannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga bisa perhatikan dari penawarannya. Penawaran iklan sendiri itu tentu akan beda-beda, artinya gini, kalau teman-teman bisa membayangkan gitu ya, apa sih yang orang butuhkan sehari-hari, misalnya mereka butuh air misalnya. Nah, siapa yang butuh air? Kenapa air dibutuhkan? Bisa jadi buat minum, teman-teman. Bisa jadi buat jus misalnya. Teman-teman bisa mengedukasi bahwa tahu nggak sih misalnya air kemasan gitu ya. Misalnya, saya nggak tahu sih. Ini saya cuma asal ngomong, tapi buat contoh aja buat ke kita. Artinya bayangin, saat misalnya tahu nggak misalnya kalau jus itu akan jauh lebih bersih saat kita mencampurkan jus buah kita dengan air kemasan. Misalnya, contoh gitu ya, itu adalah contoh hal yang menarik teman-teman saat mereka mungkin jadi butuh, saat mereka pengen ngejus kan, saat mereka, buat kamu yang suka jus misalnya, tahu nggak sih kalau misalnya ngejus dengan air mineral bisa meningkatkan kadar mineral apa, let's say seperti itu, walaupun ya ini tentu harus dipelajarin lagi teman-teman. Tapi poinnya adalah teman-teman paham bahwa kita bisa mengkombinasikan banyak kebutuhan orang dengan ya apa yang diinginkan orang teman-teman, sehingga dia bisa lihat, dia bisa paham manfaatnya, dan di mana mereka dapatin itu, di sanalah kita bisa hadir teman-teman. Atau yang paling menurut saya bagus adalah teman-teman misalnya mengiklankan sesuatu yang orang butuhkan secara rutin teman-teman. Misal, mungkin kalau kita bicara tentang air, bicara tentang sabun, odol, pernah nggak kita kepikiran kalau itu dibentuk dalam, maksudnya itu dibuat dalam bentuk langganan teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, orang setiap bulan tentu butuh yang namanya misalnya sabun, sampo, odol gitu ya. Kenapa nggak teman-teman mengiklankan sesuatu yang bentuknya langganan teman-teman? Mau nggak kamu nggak repot gitu ya, cukup langganan sekian ratus ribu, kemudian kita akan antarin kamu A, B, C, D setiap bulan. Sih sangat memudahkan sekali nggak? Artinya itu kan benefit, manfaat yang orang bisa dapatkan kan teman-teman secara langsung. Yang toh barangnya ada di teman-teman semua kan gitu. Jadi itu contoh penawaran yang baru teman-teman. Bukan mengajak orang datang ke toko kita untuk beli sesuatu, tetapi kita tawarin sesuatu nih, mau nggak jasa kita? Kita kan artinya nawarin juga dong. Kita jualan barang kita, tapi juga kita layanin dia, kita yang kirim secara rutin. Jadi mereka nggak usah pikirin apapun, barangnya habis dan lain-lain, kita pasti akan kirim setiap tanggal sekian, yang orang pasti pakai kan gitu. Jadi itu contoh ide penawaran yang saya maksud, bahwa ya itu bisa jadi menarik dan orang butuhkan teman-teman. So, itu sedikit insight yang bisa saya bagikan ke teman-teman terkait dengan gimana caranya mengoptimalkan iklan sih. Wah, keren banget tips and triknya kan Niko. Kita langsung nih ya, ada lagi nih pertanyaan ketiga atau pertanyaan yang terakhir dari SRC Maymart. Jam berapa sih sebaiknya kita posting di Instagram dan bagus tidak jika kita tag teman? Silakan. Oke, jadi kalau jam berapa, sebetulnya gini teman-teman, jam berapa itu tentu seperti yang saya tadi bilang bahwa belum tentu ya bagus buat semua akun, karena saya nggak tahu komposisi akun teman-teman, akun Anda itu seperti apa gitu ya, profilnya, apakah mereka yang di umur 30 ke bawah atau justru dominannya adalah 30 ke atas, karena tentu jamnya beda teman-teman. Aktivitas mereka berbeda, profil audiens mereka berbeda, artinya kebiasaan mereka tentu berbeda-beda. Artinya yang pasti adalah teman-teman, saran saya adalah ngecek di data setiap akun teman-teman, itu yang paling pasti teman-teman. Kenapa? Saya sering banget nih saya sering kasih info bahwa
udah posting aja pokoknya di jam-jam orang istirahat lah, misalnya jam 12, jam 1 gitu ya kan, orang pasti kebanyakan kan orang Indonesia untuk pekerja gitu ya tentunya ada istirahat jam segitu, nasional kan gitu ya. Itu biasanya paling umum sebetulnya. Tetapi kadangkala teman-teman terutama di pandemi seperti ini kan banyak juga orang yang mungkin aktivitasnya berubah jamnya sehingga mereka nggak ngantor lagi mungkin, atau misalnya work from home misalnya, yang tentu aktivitasnya beda kan jadinya, jamnya berbeda kan. Jadi itu kenapa saya bilang saya nggak bisa kasih tahu. Bahkan dulu ada yang pernah yang saya tahu gitu ya, teman saya itu ternyata audiensnya Batman semua teman-teman. Jadi dia posting siang kenapa nggak rame gitu ya. Ternyata waktu kita cek datanya, dia nggak pernah ngecek datanya teman-teman. Waktu dia cek datanya, online-nya malam semuanya teman-teman. Jadi itu saya bilang, loh ya iya postingnya malam dong. Karena followersnya semuanya rata-rata ya malam online-nya gitu kan. Jadi ya postingnya sesuai dengan audiensnya. Sekali lagi itu yang paling tepat teman-teman. Jadi saya nggak terlalu suka sesuatu yang asumsi teman-teman. Paling enak adalah data, karena data itu bisa ngasih kita sesuatu yang valid, tentunya bisa dipertanggungjawabkan kan tentunya gitu ya, dan bisa dipelajarin teman-teman, bisa disesuaikan, bisa disetting, bisa diatur sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal. Kemudian terkait dengan mention orang, bagus nggak? Jawabannya bagus teman-teman. Kenapa sih? Saat kita mention orang, sebisa mungkin teman-teman mention saat orang itu juga relevan ke postingannya gitu ya. Jangan nge-tag orang tapi nggak ada hubungannya, kan sedih banget gitu ya. Artinya risih nggak kita? Takutnya teman-teman nanti kena blok kan nggak? Ya lucu banget pasti gitu ya. Jadi hindarin mention tanpa ada sesuatu yang spesifik ke dia. Tetapi bayangkan teman-teman, saat teman-teman tahu seseorang influencer yang lokal, teman-teman kenal orang yang mungkin sedang ada di orang yang cukup ramai gitu ya, diperbincangkan di areal teman-teman masing-masing, atau misalnya ada penyanyi datang dan lain-lain, kemudian teman-teman bisa tag dia di postingan teman-teman, mungkin teman-teman fans berat dia, teman-teman nge-tag, siapa tahu teman-teman bisa di-repost misalnya di Instagram, dan teman-teman bisa mendapatkan jangkauan lebih luas lagi kan. Itu contoh teman-teman memanfaatkan namanya nge-tag teman, nge-tag orang-orang yang relevan teman-teman. Jadi jangan sekedar cuman ya terlalu barbar dalam tanda petik gitu ya, di-tag semuanya gitu. Jangan gitu juga sih, karena orang bisa jadi kurang nyaman teman-teman. Saat orang kurang nyaman, orang akan kepercayaan turun teman-teman. Saat kepercayaan turun, orang akan takut beli kita. Kenapa? Karena kita di mata dia negatif kan, sayang seperti itu. Jadi manfaatkan fitur-fitur seperti itu untuk sesuatu yang relevan juga, agar hasilnya lebih optimal. Seperti itu sih saran dari saya. Wah, sip banget. Terima kasih banyak ya Kak Sama-sama. Nicole. Saya belajar banyak banget nih hari ini. Pasti sahabat SRC di rumah juga sangat belajar banyak, dan pastinya bisa nih langsung diterapkan di rumah masing-masing ya Bapak Ibu sahabat SRC. Selamat juga kepada 3 SRC dengan pertanyaan terbaik, yaitu SRC Misbah, SRC Sentrindo, dan SRC May Mart and Cake. Hadiah pojok bayar akan dikirimkan oleh panitia ya. Untuk seluruh sahabat SRC yang lain, jangan kecewa karena di akhir sesi masih ada 70 door prize yang menanti Bapak Ibu sahabat SRC. Kita akan menyaksikan video salah satu SRC yang sudah menggunakan sosial media untuk meningkatkan bisnis toko kelontongnya. Yuk, silahkan, mari kita saksikan. Menjadi SRC. SRC, apa kabar? Jadi hari ini kita sudah bersama salah satu pemilik SRC yang sangat aktif menggunakan sosial media untuk mempromosikan SRC-nya. Halo Bapak, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Boleh nih Pak memperkenalkan diri dulu kepada seluruh sahabat SRC semua. Halo sahabat SRC seluruh Indonesia, nama saya Suyar, biasa dipanggil Pak Suyar. Saya adalah pemilik SRC Restu Anda di Kota Semarang. Wah, semangat sekali ya Pak Suyar. Nah, sekarang kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira apa yang membuat Pak Suyar aktif menggunakan sosial media untuk mempromosikan tokonya Bapak? Nah, sahabat SRC, zaman sekarang ini keinginan konsumen kita telah berubah. HP dan sosial media sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Mereka bisa berjam-jam menghabiskan waktu nonton video, baca berita,
dan update aktivitas bersama teman-teman. Apalagi seperti pandemik sekarang, mereka lebih aktif membuka HP, sosial media dari rumah. Nah, di sini saya melihat peluang bisnis yang besar untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak dan untuk menjual produk-produk SRC saya melalui sosial media. Nah, boleh nih Pak berbagi bagaimana cara Bapak dalam mengelola sosial medianya ini? Nah, tip yang pertama, dari mulai satu sosial media dulu, baru bertambah ke sosial media yang lain. Kalau tiba-tiba harus mengelola banyak sosial media, kan pusing juga ya, yang ada malah tidak maksimal. Awalnya saya mulai dari WhatsApp. Semua konsumen yang datang berbelanja, saya mintain nomor HP-nya satu persatu. Saat ada promo, saya sebarkan melalui list nomor HP konsumen saya. Selanjutnya, saya juga membuat akun Facebook untuk SRC saya. Di sini saya tidak hanya membagikan promo yang sedang berjalan di SRC saya, tapi juga aktivitas menarik lain seperti menghias toko, 17-an, dan lain-lain. Agar konsumen lebih tertarik untuk melihat SRC kita di sosial media. Di awal pandemi ini, saya juga membuat akun Instagram untuk SRC saya. Karena saya lihat konsumen sekarang lebih banyak yang aktif melihat di Instagram. Saya juga menghubungkan akun Instagram dan Facebook, sehingga sekali posting bisa langsung di keduanya agar tidak repot. Tip yang kedua adalah bisa kita beri perhatian kepada konsumen kita. Akhir-akhir ini saya mulai menggunakan WA Reminder untuk mengingatkan pelanggan saya untuk berbelanja ke SRC saya. Misalnya ada pelanggan yang datang ke SRC resto Anda, beli sampo, setelah 2 minggu kita akan WA mereka, Bapak, Ibu, samponya udah habis belum? Monggo belanja lagi ke SRC resto Anda atau mau saya antar? Bapak Ibu SRC, jangan lupa ya untuk selalu membalas setiap komen yang ada di sosial medianya ya. Selain kita mendapat saran dari konsumen, konsumen akan merasa dihargai apabila kita membalas komen mereka. Tip yang ketiga, Bapak Ibu sahabat SRC, yaitu kita harus selalu konsisten memposting promo kegiatan di SRC kita di sosial media agar konsumen selalu ingat, wah ada promo nih di SRC resto Anda. Wah, menarik sekali ya Pak Suyar. Nah, sekarang apa saja manfaat yang didapat oleh Pak Suyar semenjak menggunakan sosial media? Alhamdulillah, dari awal saya menggunakan sosial media, omset saya menjadi lebih meningkat. Tiap minggu pelanggan yang belanja ke SRC resto Anda jadi tambah lebih banyak. Bahkan yang belanja ke SRC resto Anda bukan dari masyarakat sekitar sini aja, tapi ada juga yang dari jauh untuk belanja ke SRC resto Anda sini. Wah, menarik sekali ya sharing dari Pak Suyar tadi. Terima kasih banyak Pak Suyar. Oke, Bapak Ibu sahabat SRC semua, semoga sharing dari Pak Suyar hari ini bisa memberikan banyak inspirasi buat Bapak Ibu sahabat SRC di seluruh Indonesia untuk mengembangkan SRC-nya. Terima kasih dari kami. Salam SRC. Wah, gimana nih Bapak Ibu sahabat SRC? Pasti semakin terbuka kan wawasannya. Ternyata sosial media juga bisa loh untuk meningkatkan bisnis toko kelontong kita. Setelah ini, kita akan mendengarkan sesi dari Bu Heni yang akan menjelaskan produk-produk dari SRC. Belanja di SRC. Bu, kalau udah siap, kita bisa langsung mulai ya. Oh siap, saya minum sebentar ya. Silakan. Biar lebih seger.
Halo Bapak Ibu sahabat SRC, apa kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan ya? Nah, berkaitan dengan tema kelas online kita hari ini, yaitu meningkatkan bisnis, kami juga selalu tidak henti-henti mendukung Bapak Ibu untuk mengembangkan meningkatkan bisnisnya loh. Ya caranya bermacam-macam, misalnya melalui Ayo aplikasi SRC, melalui pojok bayar, melalui kelas online seperti hari ini, supaya Bapak Ibu juga dapat ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan bisnisnya. Dan yang gak kalah penting nih, yang lagi ngehits itu adalah melalui produk SRC, yaitu bermacam-macam produk yang memang kita siapkan untuk memperkuat SRC sebagai toko kelontong masa kini. Iya, jadi produk SRC ini memang kita hadirkan supaya bisa menyediakan produk berkualitas dengan harga yang bersahabat. Kan dekat hemat bersahabat ya. Jadi kita ingin juga Bapak Ibu bisa memberikan pilihan produk berkualitas bagi konsumennya, tapi dengan harga yang bersahabat. Dan yang gak kalah penting nih, malah justru paling penting, produk-produk SRC itu juga memberikan keuntungan lebih loh untuk sahabat SRC maupun bagi para mitra SRC. Nah, daripada bingung, kayak apa sih, langsung aja yuk kita tonton video testimoni dari beberapa sahabat kita yang sudah mulai menjual produk air mineral SRC. Yuk, cekidot. Hai Sobat SRC, kenalin aku Marina dari Sekilas SRC. Hari ini aku mau ngajakin kamu untuk ketemu dan ngeliat produk mineral air SRC yang baru aja launching 1 bulan belakangan ini. Tapi walaupun masih baru, responnya di Jawa Timur dan di Madura cukup besar loh. Yuk langsung aja kita mau ketemu sama mitra SRC dan teman-teman SRC lainnya. Ikutin aku yuk. Selamat siang Bapak. Nah sahabat SRC, sekarang Marina sudah ada di Mitra SRC CV Agung Santoso Pasuruan yang kabarnya nih pemiliknya aktif banget untuk nawarin air mineral SRC ini ke downline dan pelanggan-pelanggannya, bahkan sampai repeat order 3 kali loh di awal pembelian. Langsung aja yuk kita ketemu sama pemiliknya nih. Boleh kenalan nggak nih sama Bapak? Boleh, saya Dadang dari Mitra SRC CV Agung Santoso Pasuruan. Stok air mineral SRC Bapak banyak banget. Bulan ini sudah order 3 kali. Wah luar biasa banget Pak. Produk air mineral SRC ini kayak gimana sih? Harganya bersahabat, airnya juga berkualitas. Nah setelah Bapak tahu soal produk air mineral SRC itu gimana Pak? Bapak langsung pesen kah? Ya jelas dong. Gampang nggak sih Pak pesennya? Gampang, tinggal pakai aplikasi Ayo SRC Mitra, nggak ribet. Tinggal kita klik, nggak lama kemudian barangnya cepat datang. Mantap! Nah Pak Dadang, dari penjualan air mineral SRC ini dapat keuntungan apa aja sih? Untungnya banyak Mbak, kreditnya aja bisa sampai 25 juta. Terus ada bonus pemesanan, beli 125 karton, bonus 5 karton. Wih, bonusnya 5 karton! Mantap Pak Dadang! Makanya buat sahabat SRC dan juga teman-teman langsung aja nih kamu order air mineral SRC sebanyak-banyaknya di toko kamu. Makasih ya Pak Dadang untuk waktunya. Marina mau pamit dulu nih Pak. Sukses buat Bapak ya. Sahabat SRC, sekarang Marina udah sampai di kota Sidoarjo. Cerah cuacanya dan juga Marina masih semangat banget untuk ngajakin sahabat SRC ketemu sama Ibu Lilis, pemiliknya SRC Elysia, yang kabarnya nih getol banget untuk mempromosikan air mineral SRC ke paguyuban dan juga pelanggan-pelanggannya nih. Yuk langsung aja yuk kita ketemu sama Bu Lilis di dalam. Tapi pakai dulu maskernya. Yuk. Bu Lilis. Iya Mbak. Wah, Bu Lilis luar biasa sekali. Saya perhatiin dari depan sana nih udah banyak banget air mineral SRC yang dipampang di sini di display ya Bu ya. Iya. Nah, boleh dong Ibu kenalan dulu nih sama sahabat SRC di rumah nih. Perkenalkan nama saya Ibu Lilis dari SRC Elysia Sidoarjo. Oke deh Bu Lilis, nih sahabat SRC di rumah juga pengen tahu nih kira-kira keuntungan berjualan air mineral SRC ini apa aja sih Bu? Ada program di misi
di aplikasi iOS SRC Indonesia yang harus dikerjakan. Apabila sudah mengerjakan misi, kita akan mendapatkan koin. Terus ada bonus keuntungan untuk paguyuban juga, Mbak. Kabarnya itu Ibu punya cara yang unik ya untuk penjualan air mineral SRC ini. Kasih tahu dong, Bu. Pastinya punya ya, Mbak. Saya display banyak seperti ini biar orang bisa lihat semuanya. Saya juga aktif menawarkan pelanggan saya yang datang agar mau membeli produk SRC ini. Sip. Terus apa lagi, Bu? Dan saya juga membuat promo 5.000 dapat 3 botol. Tapi ngomongin soal pelanggan, Bu, baru aja kita singgung tuh kayaknya di belakang ada pelanggan kita nih, Bu. Mas. Hai, Mas. Ya, sini Mas, nih ngeborong banyak banget. Ayo dia ngambil lagi. Mas, sendirian aja. Jomblo ya? Mas, kok ngeborong banyak banget air mineral SRC ini ya? Emang kenapa nih, Mas? Kok memilih air mineral SRC? Jadi kapan hari itu aku ditawari sama Bu Lili, terus tertarik gara-gara dipajang di depan kayak gini. Terus waktu aku coba ternyata itu seger banget, berkualitas juga. Jadi cocok ya sama Masnya ya? Harganya juga bersahabat banget. Oke deh kalau gitu, Mas, boleh nih belanja lagi, borong lagi, ambil yang banyak deh. Ya sama-sama deh. Ya, Mas. Ini ngomong-ngomongin soal air mineral SRC, Masnya ngeborong, masa saya nggak ngeborong? Saya mau nyoba satu dulu boleh ya, Bu ya? Tak coba dulu ya, sahabat SRC. Juga buat sahabat SRC sekali lagi jangan lupa pastikan kamu punya produk air mineral SRC di toko kamu. Buat sahabat SRC, buat mitra SRC juga, pokoknya borong sebanyak-banyaknya. Yaudah deh, aku Marina Berlian pamit. Sampai ketemu lagi ya. Dadah. SRC berkualitas menguntungkan. SRC berkualitas menguntungkan. SRC berkualitas menguntungkan. Gimana? Keren banget kan? Saya aja pengen jualan air mineral SRC. Produk SRC memang banyak untungnya. Mulai dari produknya berkualitas seperti tadi saya bilang. Harganya kan bersahabat. Karena pabrik yang kita pilih juga nggak main-main. Kita juga pilih pabrik yang sudah terbukti secara kualitasnya. Karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi konsumen kita. Kualitas bagus, harga tetap bersahabat. Juga yang nggak kalah penting bagi ibu bapak semua, banyak program-program promosi yang kami berikan melalui iOS SRC dan juga bonus-bonus menarik lainnya. Jadi jangan ketinggalan pesan produknya melalui iOS SRC. Produk pertama kita kan air mineral ya, air mineral SRC. Sekarang ini sudah ada 2 varian loh. Mungkin sebagian baru tahunya 1. Sebenarnya kita udah punya 2. Jadi yang pertama nih yang 600 ml. Yang kemasan handy lah, bisa dibawa kemana-mana ya, biasanya seperti ini. Dan ini sudah ada kakaknya sekarang, yang lebih besar. Yang kemasan 1,5 liter nih ya. Ini juga akan praktis sekali untuk konsumsi di rumah. Dan secara harga juga akan lebih hemat kalau dengan yang 1,5 liter. Tapi dua-duanya memberikan keuntungan yang sama baiknya buat Bapak Ibu semuanya. Saat ini memang baru tersedia di seluruh Pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Untuk sahabat SRC yang lain, yang di luar Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Mohon bersabar, ditunggu aja ya, pasti hadir kok. Ngomong-ngomong kok saya jadi panas nih rasanya ya. Ini lampunya kebesaran atau gimana ya? Oh, terima kasih. Kebetulan banget ya. Pucuk dicinta ulam tiba. Pas banget nih. Ini adalah produk baru kita. Tisu wajah SRC. Saat ini memang baru tersedia di beberapa kota di Jawa Tengah dan juga di Bali. Tisu ini menggunakan 100% serat alami. Lembut tapi juga kuat. Ya. Selain itu, ini juga sudah tersertifikasi legalitasnya untuk legalitas kayu. Itu bukti bahwa kalau kita milih partner kerja, kita nggak main-main. Harus yang bertanggung jawab. Ini untuk memperkuat bahwa SRC nggak cuma mikirin untung, tapi juga tetap
mikirin untuk ikut melestarikan lingkungan kita, ya. Sahabat SRC, Bapak Ibu semua, ada satu kebiasaan baru saya nih. Karena masa pandemi sekarang ini, saya jadi agak-agak parno masalah kebersihan, terutama kebersihan tangan. Pegang sana, pegang sini, saya selalu ingin menjaga kebersihan supaya saya bisa tetap sehat dan punya kesempatan untuk ketemu Bapak Ibu semua walaupun masih secara virtual. Nah, resepnya apa? Kebiasaan saya jadinya apa? Saya bawa-bawa hand sanitizer. Iya, karena saya mesti bawa-bawa, ukurannya mesti yang kecil. Jadi saya bawa hand sanitizer kemana-mana. Saya tinggal tekan, saya usapkan ke seluruh tangan saya. Praktis kan? Nah, kalau diperhatiin, ini ternyata mereka SRC juga loh. Jadi di masa pandemi sekarang ini kita hadir dengan produk SRC baru lainnya yaitu hand sanitizer SRC. Ukurannya kecil 60 mili, praktis untuk dibawa kemana-mana, tinggal masukin ke dalam tas untuk ibu-ibu atau masukin ke kantong untuk bapak-bapak. Nah, ini juga akan memudahkan konsumen kita kalau mereka juga perlu hand sanitizer ukuran kecil. Mudah-mudahan dengan begini kita semua bisa membantu para konsumen kita tetap menjaga kebersihan supaya mereka juga tetap selalu sehat, tetap bisa beraktivitas sesuai dengan tugas-tugas mereka, ya. Saat ini hand sanitizer SRC, mohon maaf, baru tersedia di Jakarta dan kota-kota di Jawa Barat. Kota-kota lainnya, Bapak Ibu semua mohon bersabar, sekali lagi tunggu tanggal mainnya, kita pasti hadir. Ada bocoran nih, mau tahu nggak? Siap-siap nampung bocoran ya. Nah, untuk Bapak Ibu sahabat SRC semua, selain hand sanitizer dan tisu wajah SRC, kita juga akan melengkapi varian-varian produk SRC supaya konsumen kita juga terpenuhi kebutuhannya. Apa aja sih yang kita akan keluarkan lagi? Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu tidak henti-hentinya memberikan masukan, usulan, komentar supaya kita semua bisa lebih maju lagi. Salah satu usulannya adalah gimana kalau air mineral SRC juga hadir dalam kemasan gelas isi 220 mili. Iya, karena memang cukup banyak dan cukup besar marketnya gitu. Ya kalau mendengar usulan seperti itu, apa sih yang nggak kita lakukan untuk Bapak Ibu semua? Segera akan hadir air mineral SRC dalam kemasan gelas isi 220 mili. Jadi tungguin, pasti nanti juga akan hadir di daerah Bapak Ibu semua. Apalagi hand sanitizer. Kalau air mineral ada kakaknya yang lebih besar, hand sanitizer juga minta kakaknya. Kali ini kakaknya jauh lebih besar lagi. Jadi kita keluar dalam 60 mili, kita juga hadir dalam kemasan 5 liter jerigen. Jadi ini nanti juga akan hadir dan pemakaiannya akan sangat praktis, terutama untuk Bapak Ibu yang pelanggannya mungkin memiliki kantin atau restoran yang memang perlu hand sanitizer dalam jumlah banyak. Jadi ini akan segera hadir, kita doakan supaya penjualannya juga cukup baik gitu ya. Nah, tunggu apa lagi? Kualitas bagus, harga bersahabat, keuntungan bagus untuk Bapak Ibu. Jadi yuk segera pesan produk SRC melalui aplikasi Ayo SRC kita. Supaya segera bisa mendapatkan keuntungan secara maksimal. Oke, dari saya itu aja. Tunggu dulu. Saya nggak mau kalah sama Pak Min. Jangan bilang-bilang Pak Min ya. Pak Min kan tadi berpantun tuh. Saya juga mau dong berpantun. Boleh ya? Ke Mangga 2 mau beli baju. Jangan lupa minum es tape. Kalau usaha Bapak Ibu mau maju, dahulukan produk-produk Sampurna dan produk SRC. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa segera bertemu lagi dalam kesempatan lain. Ingat, selalu jaga kebersihan, selalu sehat, dan jadi lebih baik lagi bersama SRC. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bu Heni. Langsung saja ya Bapak Ibu sahabat SRC dibeli produk-produk SRC-nya. Nah Bapak Ibu sahabat SRC, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih. Ya, dengan ini acara kelas online edisi yang kedua telah selesai. Sekali lagi Christine ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat SRC yang telah ikut belajar dan berkembang bersama. Semoga kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi ya Bapak Ibu sahabat SRC. Karena bersama kita kuat, bersama kita hebat, jadi lebih baik bersama SRC. Menjadi SRC.